Salam saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kita jumpa kembali pada akhir pekan hari ini. Dan sudah kita jalani beberapa hari di dalam satu pekan ini, dan kita masuk ke dalam mengakhiri akhir pekan. Oleh karena itu, dalam menjalani satu hari ini, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Roma 7 ayat 6. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, tapi anggo sonnari madung dipalua hita sian tonai, nama niop hita, ake madung mate hita disia, gabe mangoloi hita di bagasan haimbaruon mangihut kotondi, jana nada di bagasan haburuk ni sururati. Dalam bahasa Indonesia, tapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, di sini mau diterangkan tentang hidup di dalam Taurat dan hidup di dalam Kristus Yesus. Ketika kita hidup di dalam Taurat, maka kita adalah dipagari ataupun dituntun Taurat itu agar sesuai dengan keinginan Taurat. Apa yang kita upayakan adalah merupakan tuntutan hukum Taurat. Sehingga dalam segala keadaan yang dijalani itu akan menjadi sebuah pelanggaran-pelanggaran. Dihitung seberapa banyak pelanggaran yang diperbuat. Dan melalui Taurat itu, maka orang tidak ada satu orang pun yang terbebas daripada dosa, dan tidak ada seorang pun yang mampu menjadi suci. Oleh karena itu, ketika hukum Taurat diperhitungkan bagi kehidupan kita, maka semakin jelaslah betapa banyaknya dosa, betapa banyak pelanggaran yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan bahwa kita bukan lagi orang yang hidup di dalam Taurat, bukan lagi hidup untuk mematuhi hukum Taurat, namun sudah hidup di dalam Kristus Yesus, yaitu hidup di dalam kasih karunia. Ini sangat berbeda ketika seseorang melakukan kebaikan untuk beroleh keselamatan, itulah hidup yang dituntut oleh hukum Taurat. Ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan itu agar kita beroleh keselamatan, itulah yang menjadi hidup di bawah hukum Taurat. Namun ketika kita melakukan kebaikan karena sudah memperoleh kebaikan, itulah hidup di dalam kasih karunia. Oleh karena itu, orang yang percaya di dalam Kristus Yesus telah menyatukan dirinya di dalam kematian Yesus Kristus, sehingga di dalam perjalanan kehidupannya adalah melihat anugerah keselamatan itu, menghidupinya dan mengimaninya. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, perbuatan baik yang kita lakukan bukanlah untuk beroleh keselamatan, namun sebagai ucapan syukur atas keselamatan yang kita dapatkan. Perbuatan baik ataupun ibadah dan segala sesuatu yang kita lakonkan dalam kehidupan kita bukan untuk menjadi mematuhi apa yang dituntut oleh Taurat, namun adalah sebagai pengenalan kita terhadap keselamatan yang sudah dinyatakan Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, melalui firman Tuhan kali ini kita diingatkan bahwa kita bukan hidup di bawah hukum Taurat, bukan hidup di dalam tekanan Taurat itu yang memperlihatkan dosa kita yang begitu banyak dan tidak bisa untuk keluar dari tuntutan daripada Taurat itu. Namun kita sudah dibebaskan dari tuntutan Taurat menjadi hidup di dalam keselamatan yang sudah diberikan Kristus Yesus melalui kematian dan pengorbanannya, sehingga kita menjadi hidup di dalam sebuah sukacita oleh karena sudah beroleh keselamatan itu. Maka kehidupan kita adalah memancarkan keselamatan yang sudah dinyatakan oleh Kristus Yesus.
Oleh karena itu, di dalam firman Tuhan ada dikatakan tetapi, ini berdasar kepada ayat sebelumnya. Sebab sewaktu kita masih hidup dalam daging dan hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Artinya sebelumnya kita hidup di dalam rangsangan daripada hukum Taurat, dan memang kita akan menjadi semakin terjebak di dalam dosa karena kita tidak mampu melakukannya. Namun kita saat ini kita hidup di dalam kasih karunia, keselamatan, anugerah yang diberikan Allah bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, jadikan hidupmu sebagai orang yang menerima kasih karunia dan yang menerima anugerah keselamatan itu. Pancarkan melalui sikap dan keberimanan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang Engkau nyatakan, bahwa Engkau sudah menebus kami, membebaskan kami dari tuntunan hukum Taurat menjadi tuntunan daripada Kristus Yesus dalam anugerah keselamatan. Jadikan kami menghidupi firman-Mu, sehingga kami hidup dalam anugerah-Mu. Hamba berdoa, setiap orang yang mendengarkan firman ini, berkati mereka, teguhkan mereka, sembuhkan mereka, dan tuntun untuk menjadi tetap dekat dengan Tuhan. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.